Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dulu Otomotif. Konten kita kali ini tentang safety riding. Nah, kalau kita berbicara tentang safety riding, saya sih juga tidak begitu paham. Kita akan ngobrol bareng dengan master-master tentang safety riding yang sudah ada di depan kita, yaitu ada Om Prilian, ada Om Palen. Nah, kita udah jumpa dengan para master. Secara detailnya nanti akan kita tanya-tanya langsung dengan Om Prilian, ada Om Palen. Sekarang saya mau nanya Om Prilian dulu nih, saya perkenalkan dulu. Oke, saya namanya Prilian Ada Hadiansyah, Om, biasa dipanggil Prilian. Oh ya. Untuk anak-anak komunitas di Batam, Sekepri, di Kepri lah, Om. Oh, jadi kita di Batam nih? Iya, ini di Batam. Oh, ya, di Batam. Kalau di Kepri pokoknya aku tuh jadi pembina komunitas Honda loh, Om. Brand Honda, semua komunitas tuh aku pembinanya gitu. Oh, hebat juga Om ya. Nah, itu banyak banget ya kalau di apa namanya sih kalau di Batam Om? Kalau komunitas yang dalam One Heart Community Batam. One Heart Community Batam. Berarti semua merek motor Honda itu semua ada. Jadi semua komunitas yang bermerek Honda mau apapun variannya itu kita naungin di bawah perusahaan PT Kabar dan Nusantara, Om gitu. Jadi saya lah pembinanya. Oke. Termasuk dari safety riding yang Om bicarain tadi nih. Ya. Jadi itu gimana? komunitas Honda itu, ini komunitas Honda ya Om. Ya. Komunitas Honda itu pokoknya rutin secara berkala tuh diedukasi safety ridingnya Om. Berarti itu memang udah ada jadwal sendiri ya kalau. Ada, benar. Sudah diagendakan dari ini, dari Bang Palen, dari tim safety riding dan Pak Budi, itu udah ada agenda tiap waktu, beberapa waktu sekali. Komunitas Honda itu selalu diedukasi, baik itu secara praktek di lapangan maupun teori. Oh, jadi kalau masternya ya, master untuk riding testnya memang ada sama Om Palen ya? Yes. Ya, sini Om, dekat sini Om. Ini boleh. Aku mau nanya Om Palen dulu nih. Kalau dari kabar burung yang saya dengar, katanya Om Palen itu kalau nggak salah dulu sebelum di sini ya, sebelum ahli di safety riding, pernah jadi pembalap juga Om ya? Katanya sih. Pembalap sendiri ya, mungkin gimana ya Om jawabnya ya? Mungkin pembalap liar yang di jalan-jalan itu yang kayak merasakan warga ya. Jujur pernah dulu. Oh pernah ya? Pernah, tapi juga dulu pernah ikut balap resmi lah ya. Cuman udah lama banget waktu ya masih zaman. Makanya dulu masih belum teratur Om, belum tertib Om mau balapan. Kalau memang mau balap ya seharusnya memang yang di tempatnya. Kalau dulu ya masih aur-auran deh gitu. Mau jalan, balap-balap masih belum punya kesadaran diri Om. Nah sampai akhirnya saat ini saya bergabung di sama di perusahaan sama Bang Prilian nih, PT Kabar Nusantara di wilayah Kepulauan Riau. Jadi di situ mungkin entah kenapa nih saya ditunjuk sebagai jadi tim safety riding, jadi instrukturnya tuh. Nah dari situ saya mulai menyadari, mulai tahu banyak lagi tentang safety riding, keselamatan berkendara itu sendiri sangat penting. Dan juga yang paling ada juga pastinya tekniknya. Kita dulu mungkin ugal-ugalan barbar di jalan Om Dul. Di sini baru sadar nih, itu mana yang benar, mana yang salah nih. Nanti mungkin sama-sama kita saling bahas, saling sharing bareng lah di sini ya Om. Nah, kalau dulu kan memang wadahnya sih kan belum ada Om. Tapi kalau untuk saat ini yang saya lihat perkembangannya memang sudah ada yang sudah mungkin menyediakan kayak wadahnya ya Om ya, kayak sirkuit segala macam ya kan. Nah, selain berkendara tuh mungkin hobi ya, hobi keselamatan sendiri. Tapi juga yang terpenting aman, nyaman dan selamat. Aman, selamat itu juga harus nggak boleh dikesampingkan teman-teman. Jadi sebenarnya saya ingin berbagi nih. Kalau mungkin tadi bilang Om Dul Master ya enggak dong. Sama-sama saling belajar gitu, sama-sama saling belajar. Khususnya nih untuk penggemar otomotif juga salah satunya yaitu pastinya safety riding, keselamatan berkendara juga perlu ya. Selain hal-hal lainnya mungkin yang kita bisa gemari ya. Tidak dipungkiri safety riding, keselamatan berkendara juga penting, ada nomor satu bahkan ya. Sebelum kita naik motor, apa dulu yang harus kita perhatikan biar kita itu selamat, nyaman lah intinya Om. Jadi nggak asal hanya ambil kunci, hidupin kontak langsung jalan. Jadi kasih tipsnya buat teman-teman otomotif lover yang ada di rumah. Siap Om. Oke. Nah jadi idealnya ya kalau kita mau naik motor nih Om,
khususnya untuk jalan jauh nih, perjalanan jauh yang mungkin touring, perjalanan jauh mungkin sekitar 20 km ke atas lah ya. Nah, kita sebenarnya tuh dan wajib nih kita lakukan pengecekan motornya dulu nih teman-teman. Jadi jangan asal gas. Nanti ada apa-apa di jalan ribet kan? Iya. Nah, ribet juga membahayakan kita nih kalau ada komponen yang bekerja kurang baik yang sehingga membahayakan kita di waktu saat riding tuh. Nah, kalau cek yang motor sendiri ini sebenarnya yang dicek ada pertama nih pastinya kita harus cek bensin. Oke, bensin. Nah, kita nyalakan nih di MID ini biasa udah ada ya indikator. Iya. Indikatornya. Berapa banyak bahan bakar yang tersisa. Tapi mungkin motornya udah berusia ya, motor udah yang mungkin udah lama lah udah gitu. Uzur lah kan. Ininya udah nggak akurat lagi ya. Jangan terlalu dipercaya gitu. Maksudnya memang pastikan benar-benar aktualnya di dalam tangki bahan bakarnya dong. Nah, caranya kita pasti buka dong. Kita ketok nih. Ada minyaknya kan terasa ya bunyinya Om ya, padat. Nah, kita cek langsung. Tuh. Oke. Bahan bakarnya masih cukup nggak? Kalau nggak cukup, wajib diisi dong ya. Diisi, apalagi motorin jarak jauh. Ya, nggak lucu kan bagi jalan. Isi sendiri tapi ya, bukan saya yang isi. Nanti salah ya. Iya. Tenang bisa pulang ke Batam. Iya. Ini Om. Kenapa Terus? bensin kok sepele ya Om? Ya, oke. Lanjut lagi nih Om ke siap. pengecekan motor ya. Iya. Tadi udah bensin. Oke. Oli Om. Oli. Oli dicek. Oli kan di sini ada lipstick ya namanya ya. Oke, Nih, iya. Dibuka, biasa kan dibersihin dulu tuh. Dibersihin baru dicelupin lagi. Dia bisa cerminkan nih berapa sisa oli yang ada di mesin. Nah, nanti kan ada indikatornya tuh, dari batas idealnya di mana. Nah, itu dipastikan harus di batas idealnya gitu Om. Oh, ya memang di apa namanya? Tutupnya itu kan yang sticknya. panjang, sticknya itu kan memang ada kelihatan di situ tandanya ada di situ ya. Terus Om, Rantai Om. rantai ya? Rantai. Kendor apa tidak ya? Yes. Rantai dicek kekencangannya. Idealnya sih 30 mm deh batasnya. Paling jauh ya, paling maksimal kerenggangannya 30 mm. Nah, kemudian ban. Nih. Ban itu Om, di sini ada segitiga ya biasa ya. Mana ya? Nah, ini ada tanda segitiga. Ini mengarahkan tonjolan yang di sini nih. Nah, ini ada tonjolan. Ya. Mengarahkan tonjolan yang ada di permukaan ban, di ulir ban. Ini adalah batas pemakaiannya Om, di tonjolan ini. Jadi kalau udah sejajar sama tonjolan, artinya bannya harus Ganti dong. Jangan sampai kita pakai motor bannya udah mulus. Udah Kayak intinya jangan sampai kayak muka Om Prilya nggak mulus ya. Terus Om, biasanya kekencangan anginnya ban itu kan memang ada juga Om? Nah, biasanya di sini ada Om, berapa PSI-nya. Oh, dijelasin juga di situ ya? Nih, di sini kalau ban yang ini 33 PSI. Nah, jadi Oh ya ada tuh. Ini Om tuh pintar juga nih. Dia inget apa tekanan angin ya Om ya. Nah, kemudian tadi ban. Oke. Kopling. Kopling ya. Nah, kopling di sini juga dicek bekerja dengan baik. Jarak bebas main ini jangan sampai kejauhan. Ya idealnya sih 10 sampai 15 mm kira-kira. Dipastikan juga berfungsi dengan baik. Jangan sampai ke kendoran, jangan sampai ke tegangan ya, bahaya kan. Karena kalau pelonggaran atau kekencangan waktu jalan sempit contoh lah ya. Bisa melepas kopling nggak seimbang kan, bisa tumbang akhirnya. Iya. Karena kalau terlalu jauh, kita pun nggak nyaman juga. Tangan pun terlalu renggang ya. Terus juga ini Om, kalau ini motornya sport ya, kalau metik berarti yang dicek rem di sebelah ininya rem kan, berarti rem. Rem juga setelah kopling tadi remnya sama dicek juga berfungsi atau berfungsi dengan baik. Caranya pasti udah tahu deh. Seperti ini. Dorong baru dilakukan pengereman. Nah, ini teman-teman bisa rasakan remnya masih bekerja dengan baik, apa udah aus atau gimana, nanti bisa teman-teman rasakan. Jadi sebelum berkendara dicek dulu remnya pasti. Lampu. Oke, lampu. Lampu gitu ya. Nyalain dulu deh, ya, biar lampunya hidup. Nah, ini ada pantulan cahayanya. Teman-teman pastikan lampunya berfungsi dengan baik. Baik lampu side, baik lampu side. Depan belakang, lampu rem. Ya, lampu rem ya. Rem dicek juga. Lihat pantulannya.
santai. Santai. Santai aja Om. Nah, led pantulannya ada sama, rem belakangnya dipencet, nanti ada pantulannya, pastikan bekerja berfungsi semua. Karena lampu di sini adalah media komunikasi kita terhadap pengendara lain di jalan raya tuh. Nah, Aba-aba isyarat ya. yes, bener banget. Nah, aja kalau udah berfungsi dengan baik, jangan salah pakai juga ya teman-teman ya. Kayak yang Om Dul bilang tuh, jangan sampai fungsinya salah, mau beloknya kemana, sebenarnya masih kemana gitu ya kan. Tadi lampu, Oke, baterai. baterai. Nah, cara pengecekan baterainya gimana Om kira-kira? Nah, kalau motor sekarang udah canggih deh Om, kayak mungkin Honda Vario, PCX tuh kan Om. Dia udah ada indikator di sini. Oh, dia langsung ya? Ada indikator voltmeternya berapa, udah ditentuin tuh berapa, udah di bawah sekian udah harus dicas atau mungkin diganti lah ya. Nah, Apalagi sekarang itu udah digital lah ya. iya bener. Jadi lebih gampang sih pengecekannya ya. Lebih dipermudah lagi, semakin sedikit semakin apa ya, effort kita mungkin nggak terlalu ribet, nggak terlalu pusing ya, semakin sedikit lah kita pekerjaan kita dibantu dengan teknologi canggih sekarang. Karena inovasi terus ya Om ya. Bener banget Om, itu dia. Nah, dicek, sekarang apa lagi Om? tadi baterai ya, Baterai. dicek kelistrikan dan segala macam. Oke. pasti ya. Baut Om, Oke. baut. Baut apa dulu Om? As roda nih Om. Oke. Nah, ini diputar pakai tangan, dipastiin kencang. Nggak lucu kan kalau copot waktu touring atau lagi di jalan raya gitu kan. Karena memang baut yang ini memang sering kejadian Om ya. Iya, Itu makanya, karena perputaran rodanya terus ya. Jadi bisa dengan getaran-getaran kita kena lubang di jalan, itu bisa mempengaruhi untuk baut-bautnya longgar. Nah, selain daripada baut depan ini gimana lagi Om? Apakah yang lain? Yang rawan longgar gitu maksudnya? Ini Om, Di shock ya? di fog ini. Oh, fog. Breaker nih, Sorry ya, karena nggak begitu. Oke, apa namanya tadi Om? di fog. Oh, di fog. Ini garpu depan ya. Iya, iya. Shock breaker. Dan lain-lainnya juga sebenarnya harus dicek juga Om. Seperti yang kecil-kecil mungkin, seperti baut di mounting, di mungkin di winter di apa namanya di handle rem, di handle tuas gas dan mana-mana sebenarnya wajib dicek sih. Cuman nggak usah ribet. Tadi mungkin kan banyak ya ribet gini ya. Iya. Kalau teman-teman servis rutin, apalagi di bengkelnya resmi, rutin, terjamin deh, mungkin pengecekan teman-teman tadi hampir nggak ada kendala lah ya, nggak ada kendala. Pasti kalau namanya yang dirawat motornya jarang ada yang bermasalah gitu kan. Mungkin pengecekan tadi juga banyak. Itu mungkin teman-teman bisa nggak usah tiap hari juga, mungkin bisa seminggu sekitar 2 kali atau 3 kali gitu ya kan. Atau khususnya waktu mau berkendara jauh tuh. Nah, kalau tiap hari kan ngecekin, telat tuh kalau pergi kerja, yang mau ke sekolah misalnya. Terus Om, ini kan udah kita cek, mungkin nggak semua ya. Sebelum kita menaiki kendaraan, kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Belum ya? Masih ada? Udah sih, cuman Om ingat nggak? Apa tuh Om? Yang tadi apa-apa aja. Ingat sih, tapi nggak semuanya. Ada caranya Om aja. Gimana? Caranya supaya bisa ingat. Ya. Gampang. Ada 4 kata kunci. Bahasa Jepang. B0. Oke. Apa tuh? Bensin dan oli. Oh. Raba. Rantai dan Ban. Oh iya. Terus korem. Ayo apa tuh korem? rem, korem, kopling, rem. Oh. Terakhir laba-laba. Lampu, baterai dan baut-baut. Wih. Nah, B0, raba, korem dan laba-laba. Gampang kan? Apa yang harus kita persiapkan ya ketika mau menaiki kendaraan, apa aja kira-kira? Tadi kan udah banyak nih. Ini posisinya sekarang kita mau naik nih, mau kendarain. Apa masih ada? Ya pasti dong, masa buka baju. Jadi gini kurang ya? Belum ya? Nah, yang safety itu pakai riding gear namanya istilahnya ya. Iya. Riding gear itu adalah perlengkapan untuk berkendara yang menempel di tubuh kita. Pertama pasti baju, jaket lengan panjang. Jaketnya pun kalau bisa yang ujungnya gini Om. Oh, jadi nggak yang iya. sekedar melober gitu.
takutnya kalau jatuh ya, amit-amit ya. Kalau ininya nggak ada penahannya gini, ya sama aja ini ketarik. Iya. Kena kulit kita juga. Begitupun di celananya. Nah, jaket lengan panjang, kemudian Lengan panjang ya. Jadi kan mungkin teman-teman lover otomotif lover nggak semuanya punya ya. Contohnya kayak dekernya ini Om. Ini sebenarnya nggak wajib-wajib banget ya, kecuali mau touring ya. ini mungkin Paling tidak pakai jaket aja ya, pakai Paling sepatu. sebenarnya jaket. Kemudian sarung tangan. Ya, sarung tangan itu wajib. Nah, sarung tangan itu supaya bukan hanya gaya-gayaan ya, selain buat Biar nggak masuk angin. Nggak masuk angin. Iya, iya, iya. Sebenarnya pakai sarung tangan kita megang ini gripnya lebih baik loh, lebih enak Om. Ngontrol ya. Nah, pegang hand grip ini lebih lengket, jadi nggak selip, nggak ini deh pokoknya, apalagi keringetan misalnya panas-panas kan, kalau ada sarung tangan, ada hand glove tadi, gripnya nggak terganggu dong. Nah, kemudian pasti helm Om, helm pakai helm Om. yang pastinya harus berstandar SNI ya, Iya. yang standar nasional Indonesia, kita udah tahu deh pasti. Nah, pakai helmnya juga Om, cara pakai helm dapat tahu pasti ya. Wajib klik dong. Oh. Pakai helm Om. Nah, pakai helm Ini deker Om. Oh, deker. Deker. Simpel lah caranya, tapi supaya nggak melukai kuping nih, supaya nggak sakit kupingnya nih. Teman-teman tarik ininya nih, bagian talinya ini keluar, nih. Oke. Baru dipasang. Nah ini jangan lupa pasti harus diklik. Nah Ya. di sini nggak boleh kekencengan, nggak boleh kekendoran juga. Idealnya dia 2 jari, batasnya di sini. Kita 2 jari, sisa jarak yang tersisa di sini Om. Aku biasanya sih ketat sih biasanya. Ketat karena itu jantung Om tebel kali ya. Dasar. Makanya dia ketat gitu. Oh gitu, oke. Mungkin teman-teman otomotif lovers udah nggak sabar nih ngelihat mungkin secara teori tadi sih udah banyak kita obrolin ya. Mungkin lebih bagusnya langsung kita lihat Om Valen untuk riding testnya. Ayo Om, kita persiapan. Langsung nggak, Mbak? Boleh langsung saja. Oke, siap. Oke Om, tadi udah dari mulai teori, Ya. kita udah panjang lebar cincin, kemudian tadi Om juga lihat sendiri kan gimana tadi di lapangan Om Valen. Ya. Gesit ya, Nah. intinya gesit lah pokoknya ya. Tadi ungkapan kata-kata kan Om sukses lah kan. Nah, jadi sekarang kembalikan ke Om. Nah, gini Om, kalau seru sih, apalagi ngelihat Om Valen kan udah banyak kasih trik tadi ya. Nah, ini mah Coba nih. next. Nah, nextnya aja. Ini kan, Tunggu ya next ya Om. iya, nextnya nanti ada lagi. Karena ini kan kita masih pakai motor sport ya. Oh iya. Iya kan? Nanti Om next ya. Barangkali kita coba yang matic. Iya. Next kita coba persiapan yang motor matic-nya nih ya. Iya. Mungkin teman-teman yang di rumah kan mungkin dia masih bisa jadi ini motor sport gitu kan. Jadi mungkin mereka pengennya ngelihat yang matic. Apakah ada banyak perbedaan segala macam lah gitu. Jadi
Soalnya mungkin sekarang lagi yang mungkin motor-motor metik ya di jalan ya. Jadi pengennya sih nanti Om, kalau boleh yang metik. Nanti kita coba lagi. Boleh Om ya? Kita atur jadwalnya metik nih Om ya, kayak gimana. Oke, siap. Tapi setuju nggak nih kira-kira kalau kita bawa yang metik, Om Dulnya harus nyoba ya kan? Boleh. Ya, Aku wajib siap, ya. sekali siap, lagi siap, kalau siap. ada yang metik, Om Dul harus coba. Boleh, Oke, pasti. berarti deal ya. Nanti kita coba ya yang Tunggu buat berarti di metik. video teman-teman, video Om Dul yang berikutnya nih Ya. teman-teman. Siap. Video selanjutnya pasti ada Om Dul yang Nyobain. ikutan nyobain juga. Kita tunggu ya. Ya. Mungkin itu aja ya Om ya. Oke, sip, Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.